Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini saya dan saudara boleh terkumpul di rumah Tuhan dalam ibadah perayaan Natal perdana Pelwap Cornerstone. Boleh kita laksanakan malam hari ini. Hanya satu kerinduan kita, malam hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan, bahwa kita merayakan Tuhan malam hari ini. Karena kasih-Nya yang besar, maka saya dan saudara ada malam ini. Sebab itu kita patut untuk bersuka cita, beribadah, berbakti, memuji Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan segera mulaikan ibadah perayaan Natal malam hari ini. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Maha baik Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Engkau kumpulkan kami semua, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, merayakan kelahiran-Mu datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa isi dunia. Dan kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu mahakarya yang mulia yang Engkau beri bagi hidup kami semua. Maka tidak ada alasan kami untuk tidak menyembah Engkau. Malam hari ini ibadah perayaan Natal kami Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Dan kami percaya setiap kami yang hadir malam ini kami akan diberkati melalui ibadah ini. Damai Natal dan sukacita Natal menjadi bagian milik kami semua Tuhan. Biarlah Yesus Kristus Sang Putra Natal dipermuliakan malam hari ini. Kami siap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah perayaan Natal Pelwap Cornerstone malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus, kalau boleh yang di belakang boleh maju-maju ke depan, boleh mengisi kursi-kursi yang masih kosong di depan. Agar nanti mungkin ada teman-teman kita yang masih belakangan datang bisa mengisi mereka kursi-kursi di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesyukuran yang besar kita semua boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal perdana Pelwap Cornerstone saat malam hari ini. Kami tahu dan kami sangat akui itu bukan karena kami, tapi kami percaya itu karena Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Selamat datang buat kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Mari saudara kita mau beri yang terbaik buat Raja di atas segala raja malam hari ini. Kita mau bersyukur kepada Dia. Kita mau menyembah Dia. Dia adalah Raja kita. Kita mau agungkan namanya malam hari ini. Sebab Dia layak dipuji dan dimuliakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus kami setia. Yesus kami sembah sebagai Raja kami.
kami hadir untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Engkau pencipta langit bumi serta segala isinya. Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami umat manusia. Dan Engkau yang telah memanggil kami seberapa kali yang ada malam hari ini. Kami percaya Engkau menetapkan kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami akan selalu memuji memuliakan Engkau. Malam ini hati kami penuh dengan sukacita untuk menyembah memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami yang maha besar. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami terus pertaruhkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya, Roh Kudus berkarya buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali silakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak sampai kita akan masuk dalam pemasangan lilin, lampu padam. Tuhan sendiri akan memberimu sebuah karya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tetapi engkau, hai Betlehem, darimu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada sejak dahulu kala, sekarang dan selamanya. Bagi kita seorang anak telah lahir, untuk kita seorang putra diberikan, dan pemerintahan ada di atas pundaknya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Malam kudus semesta.
Mari kita sambut sang raja.
Setiap apapun yang mengikat kita semua, kita bisa dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Siapkan hatimu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dimulai. Salam mendengarkan. Tapi biarlah sebagai seorang wanita pilihan Allah yang mengenal Tuhan, kita tetap memelihara kesetiaan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita percaya
pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang tidak pernah ada dalam pendengaran kami, itu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bukti nyata Engkau beri Yesus bagi dunia ini untuk menyelamatkan kami semua orang-orang berdosa. Dan kami percaya Kristus adalah hadiah terindah dari Tuhan bagi kami semua. Dan malam hari ini Tuhan, biar berita kabar sukacita Natal itu kami mau dengarkan. Biar Injil yang menghadirkan kami semua malam hari ini membuat kami terkumpul. Biar Injil ini akan menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Kristus ada di dalam kami. Itu yang menjadi pengharapan kami akan kemuliaan yang Engkau janjikan. Kami percaya malam hari ini kami datang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Biar Engkau bicara secara spesifik di hati kami masing-masing. Ada pesan-Mu yang kuat bagi kami wanita-wanita yang hadir malam hari ini. Biar kami semua mendengar suara-Mu, kami dipulihkan, kami dimuridkan, kami jadi serupa dengan Engkau. Kami mau dengar firman-Mu malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua bersyukur malam hari ini bahwa saudara semua boleh hadir terhimpun di tempat ini. Ibadah perayaan Natal perdana dari wanita Cornerstone pertama kali diadakan. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan, bukan satu kebetulan. Tetapi malam hari ini kita datang di tempat ini, kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan, kita akan dengarkan firman. Dan hari ini Peluang Cornerstone mengangkat satu tema yang saudara lihat di depan, ada di layar saudara. Tema perayaan Natal kita malam hari ini yaitu wanita pilihan Allah. Ada amin? Sama-sama kita ucapkan dengan suara yang keras, wanita pilihan Allah. 2, 3. Wanita pilihan Allah. Sudah percaya bahwa saya dan saudara semua wanita yang hadir, bahkan kita semua adalah orang-orang yang istimewa, yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Amin. Maka saya percaya tidak ada perkara yang kebetulan dalam hidupmu. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan, tetapi semua dalam rancangan Tuhan. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kalau saudara sudah dapat, saya rindu kita akan baca sama-sama. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Yang sudah dapat boleh bilang puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, next slide. Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini kita akan berbicara tentang wanita pilihan Allah. Kalau saudara belajar di sana, saudara mundur sedikit dari pembacaan kita, itu berbicara tentang Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Itu bicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya tahu sudah berapa puluh kali kita merayakan Natal di usia yang sekarang, dan ini tentunya familiar kita dengar bahwa pemberitaan tentang kelahiran Yesus itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang akan menjadi pintu utama datangnya Sang Juru Selamat. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana wanita pilihan Allah itu begitu istimewa dan punya pesan yang kuat bagi semua saudara yang hadir malam hari ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah masterpiece, mahakarya, atau sebuah rancangan agung Allah bagi misi penyelamatan dunia. Jadi yang saudara perlu ketahui adalah saat Kristus dikirim, diutus untuk datang ke dunia, misi penyelamatan dunia baru saja dimulai. Sejak saat itu, ada amin. Maka begitu besarnya cinta Allah, didorong oleh rasa kasih yang besar, Allah
lahir bagi saya dan saudara. Amin. Itu sebuah kabar yang luar biasa membahagiakan. Saudara harus percaya bahwa berita Natal bukan sebuah kabar basi. Semua bilang puji Tuhan. Berita Natal bukan sebuah kabar yang sudah basi, yang selalu dengar, bukan. Tetapi setiap kali saudara merenungkan Kristus dikirim buat saya dan saudara, saudara harus bangga dan bersyukur itu rancangan agung Allah dikerjakan bagi saudara. Amin. Karena kenapa? Karena saya dan saudara itu berharga di hati Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kelahiran Yesus adalah sebuah rangkaian peristiwa. Nah, kalau kita bicara tentang rangkaian, itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada sebuah runtutan yang panjang, saling berkaitan, saling menopang, sehingga sebuah rencana itu terlaksanakan. Amin, saudara. Maka pada saat Allah merancangkan penyelamatan dunia, ada runtutan sebuah peristiwa di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang rangkaian, banyak yang terikat, banyak yang ikut, banyak yang andil. Itu namanya rangkaian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, maka ketika Kristus ada di dunia, sebuah peristiwa rangkaian yang besar itu terjadi. Dan saudara lihat itu di garis bawahi, yang di belakang mungkin agak kecil, saya bacakan. Bahwa rangkaian peristiwa agung itu yang melibatkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan kehendak dan tujuan Allah. Nah, maksudnya begini saudara, kalau kita berbicara itu sebuah rangkaian, bahwa berarti waktu Kristus lahir ada orang-orang yang dipilih. Bilang amin. Ada orang-orang yang dipilih, dilibatkan oleh Tuhan untuk supaya rancangan agung Allah itu terlaksana. Amin. Jadi saudara perhatikan, rencana terlaksana, ada sebuah peristiwa dan ada yang Tuhan pilih. Amin. Ada yang Tuhan pilih untuk melaksanakan sebuah kehendak dan tujuan Allah. Maka peristiwa kelahiran Yesus, ada banyak orang, ada banyak peristiwa yang terkumpul di dalamnya. Nah, mari kita pelajari bersama saudara. Ada satu kabar baik buat saudara malam hari ini. Semuanya yang hadir ini boleh saya hitung dengan jari. Hanya ada 1, 2, 3, 4, tidak sampai 10 yang ganteng. Ya, bapak-bapak yang ganteng tidak usah senyum. Giginya sudah mulai kelihatan dari atas. Mereka tampan sendiri saudara. Karena memang hari ini perayaan Natal Peluang. Tadi bapak-bapak tanya waktu mereka bantu-bantu, ibu-ibu bolehkah kami datang? Ibu bilang, ya kira-kira ini semua tentang ibu-ibu. Jadi bapak-bapak mungkin nanti sebentar kalau semua selesai. Nah saudara, yang kami takutkan bukannya apa-apa. Takutnya dandanannya bapak-bapak lebih heboh dari kita. Nah jadi saudara itu, bahwa waktu kita bersyukur Allah datang ke dunia, ada sebuah rangkaian, ada sebuah kabar baik. Apa kabar baiknya? Ternyata, saudara perhatikan, wanita, semua bilang wanita. Wanita adalah salah satu yang teristimewa. Bilang yes. Salah satu yang teristimewa yang Tuhan pilih untuk mengerjakan mega proyeknya Allah. Amin. Saudara bangga apa tidak? Saudara bersyukur bahwa kita wanita, bapak-bapak dilarang komen ya, bahwa kita wanita adalah salah satu yang teristimewa yang Tuhan pilih untuk mengerjakan mega proyeknya Allah. Bilang yes. Saudara, kalau kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, wanita salah satu yang teristimewa yang Tuhan pilih untuk mengerjakan mega proyek Allah, maka saudara harus bangga terlahir sebagai wanita. Amin. Kenapa saudara? Ternyata Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan hanya untuk, ya saudara, saya pernah bicara satu status. Mereka pikir yang belum menikah itu jadi ibu-ibu itu enak, diberi gelar N-nya di depan. Misalkan kalau suami saya namanya Sandi Liberty, gelarnya N-nya. Wah bangga juga, N-nya apa? Nyonya Liberty. Wah, ternyata bukan begitu, sudah ada kepanjangannya. Ternyata N-nya itu hanya berlaku kalau acara. Tetapi kalau di rumah N-nya itu berubah artinya. Nyuci, ngepel, apalagi saudara, nyetrika, ya. Apalagi banyak saudara gelar-gelar itu. Ternyata waktu Allah menempatkan saya dan saudara terlahir bagi menjadi seorang wanita, itu untuk sebuah tujuan Tuhan. Kenapa saudara diciptakan sebagai wanita? Karena Tuhan tahu saudara mampu untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Semua bilang amin. Maka mama di rumah dilarang sakit, anak boleh sakit, suami boleh sakit. Mama biasa dengan goyong masih memasak, masih pusing-pusing tetap mama bapel, masih pusing-pusing tetap mama bikin sarapan. Maka kita semua diciptakan kuat dan tangguh oleh Tuhan. Amin. Wanita strong saudara. Maka
Maka kita bersyukur wanita kita Tuhan pilih untuk mega proyek Allah yang istimewa. Terbukti saudara bahwa, perhatikan dengan baik, jauh sebelum ada isu emansipasi wanita, ini harus dieja dengan baik. Jangan sampai dia berlibat viral lagi saya sebentar saudara. Emansipasi wanita, jauh sebelum ada isu emansipasi wanita, Allah telah menempatkan wanita sebagai ciptaan yang berharga dan mulia. Ada amin. Jadi isu tentang penyetaraan hak wanita itu bukan baru sekarang, tetapi Alkitab menyatakan pria dan wanita itu sama berharga di mata Tuhan. Maka kita tidak perlu merasa kecil, tidak perlu merasa lemah, karena saudara tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan menjadi wanita. Saudara berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Dengan baik saudara, yang penting akan hidupmu itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang saudara. Amin. Saudara perhatikan, terbukti bahwa kita berharga, Allah melibatkan wanita. Amin. Allah melibatkan wanita untuk ikut dalam mega proyeknya Allah. Bisa saja Allah tidak pakai rahimnya Maria, bisa. Bisa saja dengan begitu kaya hikmat dan kebajikannya Allah punya banyak jalan. Betul apa enggak ibu-ibu? Bisa saja. Tetapi kenapa Allah memilih rahim seorang wanita? Nah, tadi bapak-bapak yang bilang betul. Biasanya di sini ada istrinya kan dia itu tekanan sudah. Kalau tidak ada masalah di rumah. Nah, bahwa Allah melibatkan wanita saudara, bahwa saudara percaya kita dilibatkan oleh Tuhan menjadi wanita pilihan Allah. Terbukti saat Maria dipilih oleh Tuhan menjadi jalan datangnya Sang Juru Selamat melalui rahim seorang wanita. Amin. Bahwa saya dan saudara istimewa. Saudara perhatikan dengan baik. Ini baru intro ya saudara. Di luar hujan, kita tidak apa-apa. Malam-malam sebentar sudah lihat pilihannya panjang di sana. Jadi kita akan mendengarkan kenyang secara rohani, jasmani juga pasti kenyang. Nah, tetapi yang paling penting itu rohani. Nah, saudara, perhatikan dengan baik. Ada 5 peristiwa penting dalam iman Kristen, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan yang saudara harus notice, catat dengan baik bahwa dalam 4 peristiwa penting, karena kedatangan akan kita nantikan, 4 yang sudah terlewati. 4 peristiwa penting ketika Yesus ada di dunia. Sudah perhatikan di layar. Wanita dipilih untuk terlibat. Amin. Wanita dipilih untuk terlibat, untuk hadir, dan untuk mengambil bagian di dalamnya. Ada amin saudara? Wanita dipilih oleh Tuhan dalam 4 peristiwa penting. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Kelahiran Yesus melalui rahim seorang wanita. Waktu Yesus mati saudara, siapa yang setia menemani dia? Saat murid-murid yang pria mengkhianati dia. Mengkhianati Yesus. Pria mengkhianati Yesus. Wanita-wanita yang dipilih dikasih oleh Tuhan setia sampai Yesus disalibkan. Ada amin. Ketika Yesus saudara bangkit dari antara orang mati, yang pertama kali Yesus beritahu siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Semua bilang puji Tuhan. Di mana laki-laki tidak dicatat saudara, tetapi kita bersyukur bahwa Allah melibatkan wanita untuk peristiwa besar. Dan pada saat Yesus naik, wanita-wanita di situ juga ada menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Maka perhatikan, maka saya dan saudara itu spesial di hati Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Selanjutnya, nah saudara yang diberkati Tuhan, secara spesifik kita akan melihat dalam konteks ayat pembacaan, wanita yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Maria. Tadi kita sudah bangun trust dalam diri saudara bahwa saya berharga. Ada amin? Saya dipilih, bahwa saya Tuhan libatkan, dilahirkan sebagai seorang wanita. Itu privilege buat saudara. Ada amin? Maka saudara, ketika kita bersyukur dilahirkan sebagai seorang wanita pilihan Allah, kita mau belajar dari satu tokoh namanya Maria. Yang ada nama Maria boleh angkat tangan. Dia dapat door prize sih saudara, saya cuma mau tahu saja. Oke, kita akan belajar dari satu tokoh wanita pilihan Allah. Siapa dia? Sama-sama bilang Maria. Maria. Mari kita lihat siapa Maria sehingga begitu istimewa Allah pilih dia dengan cepat saudara. Maria itu hanya seorang gadis remaja biasa. Kalau saudara baca, saudara belajar, wanita biasa itu Maria, bukan seorang wanita yang ngetop, yang hebat, bukan. Tapi Maria itu hanya seorang gadis remaja biasa dari kota kecil yang sederhana bernama Nazaret.
Saudara perhatikan, sebagai gadis muda, ya umumnya lah saudara. Ternyata bukan cuma kita waktu kecil itu kerja, Maria juga begitu. Waktu dia masih muda, Maria bekerja mendampingi ibunya, mengumpulkan kayu bakar, mengambil air dari sumur, membantu pekerjaan rumah tangga, dan dia bekerja di ladang. Maka saudara perhatikan, Maria adalah wanita yang biasa dari desa yang kecil yang tidak dikenal oleh banyak orang. Perhatikan saudara, ada amin? Maka kalau ada kita yang berasal dari kampung halaman yang orang bilang, ih itu tante pe kampung yang gak ada di Petano, jangan minder saudara. Maria juga dari desa kecil tapi dimuliakan oleh Tuhan. Ada amin? Perhatikan dengan baik, Maria hanya wanita biasa dari kampung yang tidak terkenal. Tapi perhatikan, bagian yang penting, Maria itu takut akan Allah. Haleluya. Maria itu takut akan Allah. Setelah perhatikan, Allah memilih Maria, salah satu alasannya karena Maria takut akan Allah. Perhatikan dengan baik saudara, Maria itu mengerti dan menangkap maksud pemilihan Allah atas dirinya. Saudara, kita semua tahu, saya tidak akan jelaskan panjang. Waktu malaikat datang, status Maria bukan suami istri yang sudah berhubungan secara biologis dengan Yusuf. Belum. Amin saudara. Tetapi perhatikan dengan baik, pada saat Allah memilih Maria, Maria itu mengerti. Amin. Dan Maria itu menangkap maksud pemilihan Allah atas dirinya. Maka saudara perhatikan, nanti saudara baca di rumah, Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, dikatakan di sana, sebab sang juru selamat akan lahir dari rahim seorang perawan. Dan perhatikan saudara, Maria pasti tahu firman itu. Maka pada saat malaikat datang, Maria mengatakan, jadilah padaku seturut dengan kehendakmu. Amin saudara. Perhatikan, Maria mengerti dan Maria menangkap maksud pemilihan Allah atas dirinya adalah untuk menggenapi nubuatan kebenaran firman. Saudara perhatikan dengan baik. Saat Maria mengerti dan Maria tangkap, sejarah dunia itu terjadi. Kristuslah lahir. Maka perhatikan dengan baik saudara. Saat saudara dipilih oleh Tuhan, Tuhan tempatkan saudara dalam keluargamu saat ini. Catat dengan baik. Tuhan taruh saudara di tempat pelayananmu saat ini. Tuhan taruh semua wanita-wanita yang cantik malam ini di rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Dengar dengan baik, saudara harus tangkap maksud pemilihan Allah. Amin. Bahwa ada rencana di sana. Ada amin. Tuhan tidak tempatkan saudara menjadi seorang istri yang kebetulan. Tidak. Tuhan tidak tempatkan saudara menjadi mama dari Noel secara absurd, acak saja, tidak. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan rencana dan tujuan, bahwa hanya saudara yang bisa menyelamatkan keluargamu. Bahwa hanya engkau yang bisa topang suamimu, bukan perempuan yang lain. Tuhan taruh saudara di sisi yang tepat, maka Tuhan pilih saudara. Amin. Selanjutnya, jadi kita sudah tahu bahwa Maria adalah orang biasa. Dengar baik saudara. Yang pertama tadi, Maria adalah orang yang biasa, tapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Saudara adalah perempuan biasa, tidak terkenal, tetapi saudara punya Allah yang luar biasa. Amin. Selanjutnya saudara, kenapa Allah memilih Maria? Banyak orang mungkin bertanya-tanya, karena kalau kata dipilih berarti dari sekian banyak kandidat, ya. Kalau berarti dipilih berarti banyak opsi, maka dia dipilih. Dari sekian banyak pilihan, kenapa Allah memilih Maria? Saudara perhatikan dengan baik, kata-kata dipilih berarti saudara bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, saudara bukan receh, tetapi Tuhan pilih saudara dengan serius melihat kedalaman hatimu. Amin. Dengan baik saudara, ayat Alkitab mencatat, jauh sebelum engkau lahir, Tuhan sudah membentuk buah pinggangmu, dan semua cerita hidupmu tertulis di hati Tuhan. Maka tidak ada yang kebetulan. Tuhan pilih saudara karena dia tahu engkau mampu. Saudara hanya bisa melihat hari ini, tapi Tuhan sudah melihat yang belum pernah kau bayangkan, dia ada di sana. Maka kalau dia pilih engkau, dia tahu engkau mampu. Kalau dia pilih engkau, dia tahu engkau akan mengerjakannya sampai tuntas. Bukan orang lain. Dengan baik saudara, hari-hari ini ada banyak ibu-ibu yang bersendang gurau. Saya suka baca sosmed. Tiba-tiba ada komen di YouTube, ada khotbah di situ, tiba-tiba ada komen, Ibu Gembala, saya sudah capek dengan suami saya. Bisakah dia ditukar tambah? Ibu pikir ini suaminya di handphone, minta ditukar tambah saudara. Sudah capek katanya. Ibu Gembala, kami sudah tidak mampu. 7 tahun tidak mampu, saya menderita. Sudah perhatikan dengan baik.
Selama engkau menjalaninya dengan Tuhan, selalu ada jalan. Amin. Dengar baik saudara, kenapa Allah memilih Maria? Dan pertanyaan itu ada dalam dirimu. Kalau engkau datang dengan pergumulan rumah tangga yang berat, persoalan pribadi yang berat, dan engkau tanya, kenapa saya Tuhan? Hari ini Tuhan mau jawab. Catat dengan baik saudara, perhatikan dengan baik. Kenapa Allah memilih Maria? Alasan yang pertama, satu, pemilihan seseorang menjadi bagian dari rencana kudus Allah adalah sebuah hak prerogatif Allah sendiri. Sederhananya begini. Kenapa Allah memilih Maria? Karena Allah berhak untuk memilih siapapun. Amin. Saudara tanya, kenapa saya dipilih menjadi istrinya Bapak Sandi Liberty? Karena Tuhan memilih kamu menjadi istrinya Bapak Sandi Liberty. Tidak ada alasan lain. Tuhan berhak untuk memilih siapapun. Amin. Jadi kalau saudara bertanya kenapa? Karena hak Tuhan. Amin. Karena Tuhan pilih berarti Tuhan tahu apa yang dia pilih itu tidak pernah gagal. Kecuali saudara yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Semua bilang amin. Tetapi kadang-kala kita yang tidak mampu bertahan sampai rencananya selesai. Maka kita yang hadir, wanita yang hadir malam ini, kita harus bertahan sampai selesai. Amin. Ada amin. Kenapa Allah memilih Maria? Dengar baik saudara, karena itu adalah hak Allah. Allah memilih Maria adalah karena Allah memilih Maria. Jadi saudara jangan bertanya, kenapa saya Tuhan yang harus dampingi dia? Kenapa saya Tuhan yang harus menjadi ibu dari anak yang tidak bisa diatur, anak yang selalu bikin sakit hati orang tua, anak yang selalu bikin luka hati orang tua? Kenapa harus saya? Kenapa dia tidak lahir dari rahim ibu yang lain? Kenapa saya? Jawabannya saudara, karena Allah memilih engkau. Titik. Ada amin. Saudara perhatikan dengan baik. Saudara harus mampu menerima ini. Kalau saudara tidak mampu menerima ini, saudara akan gagal menjalani hari-hari hidupnya. Penuh dengan menyalahkan Tuhan, penuh dengan berprasangka buruk sama Tuhan. Tapi dengar dengan baik, ketika Allah memilih engkau, Allah tahu sejauh mana dia akan menolong engkau. Saudara, alasan yang kedua, kenapa Allah memilih Maria? Allah memilih Maria karena Allah mengenal dan mengetahui kedalaman hati setiap orang. Semua bilang puji Tuhan. Saudara tahu, Allah tahu bahwa hanya contoh saudara, bahwa hanya misalkan hanya Alferis Patewa yang sanggup mengatasi betapa luar biasanya Bertus Tobiko. Tuhan tahu saudara, kalau seandainya dia taruh orang lain mungkin tidak mampu bertahan. Kenapa dia taruh Ibu Ros mendampingi suaminya? Karena Tuhan tahu cuma Ibu Ros yang mampu mengatasi segala kelemahan dan kekurangan, maka Tuhan pilih saudara. Jadi jangan pernah bertanya saudara, ketika engkau dipilih Tuhan tempatkan pada sebuah keluarga, sebuah pelayanan, sebuah tanggung jawab, beberapa orang anak-anak yang Tuhan percayakan sekalipun berat, perhatikan, karena Allah tahu kedalaman hati dan kemampuan saudara, bukan orang lain. Amin saudara. Perhatikan dengan baik bahwa Allah memilih Maria karena ia tahu Maria mampu dapat mengerjakan rancangan agung Allah. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, alasan yang ketiga, Allah memilih Maria karena Maria adalah seorang perawan. Singkatnya bahwa bagian ini menunjukkan kelebihan Maria dalam menjaga kekudusan hidup. Saya mau ingatkan, kita semua sudah berumah tangga, kita semua punya anak, belum. Tetapi Tuhan percaya, saudara percaya, bahwa ketika Tuhan mempercayakan engkau keturunan, anak yang akan engkau besarkan, dengar baik, didik dia dalam takut akan Tuhan. Sekalipun keras, sekalipun dia berontak, tidak ada tawar-menawar dengan kebenaran firman. Didik dia dalam kekudusan hidup. Dengar baik saudara, di ujung cemeti ada emas. Generasi ilahi yang Tuhan titipkan bagi saudara itu bukan cuma saudara besarkan untuk kasih makan dan kasih sekolah, tidak. Itu terlalu dangkal. Saudara harus punya mindset yang benar, bahwa Tuhan kasih engkau keturunan bukan cuma kasih makan dia, itu mudah, terlalu dangkal. Tetapi Tuhan titip dia sama saudara supaya saudara ajarkan dia menjadi anak yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dengar baik saudara, penyesalan terburuk seorang ibu bukan saat anaknya tidak jadi kepala dinas, bukan. Tapi penyesalan terburuk seorang orang tua saudara adalah ketika anaknya dalam tahta pengadilan Kristus, anaknya tidak ada dalam kerajaan surga. Jangan saudara merasa anakmu sudah sukses, menjadi orang tinggi, menjadi orang hebat, saudara bangga, wah dibanggakan sana kemari. Puji Tuhan itu cuma kasih karunia. Tetapi yang harus lebih engkau banggakan, kalau dia takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dengar baik, harta dunia itu sementara, tetapi legacy, warisan ilahi itu yang terpenting di hati Tuhan. Sebanyak apapun hartamu yang kau wariskan pasti habis.
Dengan baik. Maka warisan yang sesungguhnya adalah iman, hati yang takut Tuhan. Itu warisan. Bagaimana saudara mewariskan hati takut Tuhan, sedangkan ibunda tidak mencerminkan Kristus? Ada amin. Maka saudara harus punya harta itu, harus punya kekudusan hidup, teladan hidup itu, baru saudara bisa wariskan. Saudara bilang, nak, mama punya mobil. Mana mobilnya? Saudara mewariskan kerajaan sorga, saudara tidak pernah mencerminkan hidup seorang kerajaan sorga. Tidak pernah cari Tuhan, ibadah kaum ibu, nanti ditanya sama ketua, mana ibu itu? Dengar baik saudara, selama saudara mau mengejar kerajaan sorga, saudara harus siap membayar harga. Besarkan anak-anakmu takut Tuhan, itu nilai yang terutama. Masalah kesuksesan dunia, bonus. Yang terpenting keselamatan jiwanya dan dia takut Tuhan. Seperti Maria, dia memelihara kekudusan di dalamnya. Yang keempat saudara, respon Maria tepat. Kenapa Allah memilih dia? Karena Allah tahu Maria merespon dengan tepat. Ada banyak orang pada saat Allah berhadapan pada sebuah pilihan, dia menolak. Amin. Pada saat Allah menghadapkan kepada sebuah pilihan, dia mundur dari pilihan itu, menyerah. Tetapi Maria, dia respon, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Respon dengan tepat saudara setiap apa yang Tuhan percayakan. Capek, berat, sakit, dengan baik, itu semua proses. Amin. Selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dengan baik, pegang baik, saya Tuhan pilih, Tuhan pasti sertai saya. Yang terakhir saudara, dari poin ini maksudnya. Yang terakhir saudara, kenapa Maria dipilih oleh Allah? Benar, karena Maria benar-benar menyadari siapa dirinya. Sebab Maria tahu dia cuma hamba dan Allah itu Tuhannya. Saudara, sadar diri itu kadang kala perlu. Sering saudara dengar, tapi sering juga kita lupa. Banyak kali saudara, dunia ini terbalik. Bukan Tuhan yang atur kita, kita yang atur Tuhan. Betul apa tidak ibu-ibu? Kalau saudara yang atur anak, itu normal atau tidak? Normal. Waktu anak sudah dia mengatur mama, bilang mama, hari ini mama tidak boleh pakai baju ini, nanti mama tidak boleh begini, mama di rumah saja. Kira-kira kiamat atau tidak? Pasti. Kalau ibu rambutnya mulai berdiri, tanduknya mulai kan. Kalau dia orang nol, dia semua bilang, ini yang orang tua itu kita atau mama. Soal kebalik saudara. Tapi itu realita. Tapi tanpa saudara sadari, kadang-kadang kita seperti itu dengan Tuhan. Banyak kali Tuhan mengatur rancangan yang terbaik saudara berontak. Karena sakit, tidak mampu, tidak tahan. Dengan baik posisikan dirimu dengan tepat. Engkau anak dan dia bapa. Perhatikan saudara, percaya saja semua yang Bapa atur itu terbaik. Di dalam pandangan jasmani itu sakit dan berat, tapi Allah tahu melewati setiap rasa sakit itu ada hadiah besar yang dia siapkan buat saudara. Kenapa saudara harus sadar diri? Supaya saudara tahu setiap Allah menaruh kehendaknya, saudara hanya harus bilang, kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendakmu, sebab aku ini hamba. Ada amin saudara. Karena itulah alasan kenapa Allah memilih Maria. Amin saudara. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik, respon wanita pilihan Allah itu menentukan. Amin. Jadi seorang wanita itu akan terlihat, dia dipilih oleh Allah, terlihat dari responnya. Saudara akan bertanya, apakah saya wanita pilihan Allah atau bukan? Lihat respon hidupmu setiap hari. Perhatikan saudara dengan cepat. Dengar baik saudara, Maria sempat merasa takut waktu itu, dan saudara baca di rumah ayat 34. Maria sempat merasa takut dan khawatir. Kenapa Maria merasa takut? Itu sebuah perasaan manusiawi. Kenapa? Karena orang yang belum berumah tangga, kalau dia ketahuan hamil, resiko paling berat dia bisa dibunuh dan dirajam sampai mati. Amin. Itu sebuah resiko. Tapi perhatikan, Maria tidak melihat resiko atau bahaya, tetapi Maria melihat Allah yang besar yang menyertai dia. Ada amin. Dengar baik, hari ini ada banyak pengajaran yang sementara dibelokkan. Sudah catat. Ada banyak orang menjanjikan ikut Yesus selamanya mulus. Dengar baik, kebenaran yang sejati waktu engkau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, bayar harga. Ada amin. Tidak ada yang mulus saudara. Semuanya kita harus membayar harga. Waktu Maria mengatakan saudara apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maria sebenarnya siap dirajam sampai mati. Jadi bukan komitmen yang main-main. Amin saudara. Tetapi dengar dengan baik, saat Maria diteguhkan oleh firman, Maria tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita harus siap dengan semua resiko yang Tuhan hadapkan bagi saya dan saudara.
Iman akan mengalahkan setiap ketakutan dalam hati saya dan saudara. Bilang amin. Dengan baik, iman akan melawan setiap ketakutan, kekhawatiran hidup selama saudara bergantung pada Tuhan. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Maria tahu ada bahaya, tapi Maria tahu Allah yang sama, Roh Kudus menyertai dia. Saudara yang diberkati Tuhan, Maria percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang mampu. Maria percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang sama yang menyertai. Tuhan yang pertemukan saudara dengan siapapun pasangan hidupmu. Tuhan yang akan memelihara rumah tangga ini. Tuhan yang memberikan engkau keturunan. Tuhan yang akan mampukan engkau mendidik dia, model apapun dia. Tuhan akan berikan kemampuan. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, ada respon. Selanjutnya, pada saat saudara mengerti akan kenapa saudara dipilih oleh Allah, akan kenapa begitu istimewanya saudara, alasan saudara dipilih oleh Tuhan, kita akan tiba kepada sebuah kesimpulan. Musik boleh mulai main supaya jemaat semua baik konsentrasi. Biasanya bagian yang terinak itu waktu dibilang hampir selesai. Saudara, sebuah kesimpulan. Sebenarnya ingin panjang, tapi karena waktu yang memisahkan kita. Saudara catat dengan baik kesimpulan ini. Saya dan saudara adalah wanita pilihan Allah. Sama-sama bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Saya istimewa. Saya berharga. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Allah menyertai. Saudara perhatikan. Saya dan saudara spesial, berharga dan istimewa di hati Tuhan. Jangan gantungkan harga dirimu kepada perkataan yang melemahkan engkau. Jangan cari pengakuan harga dirimu kepada orang-orang yang berusaha meremehkan engkau. Stop. Jangan, saudara, berhenti. Saudara akan menyerah dan capek dengan hidup ini. Tapi gantungkan kepercayaan dirimu, nilai hidupmu itu hanya pada Kristus, bukan pada orang lain. Maka apa yang Tuhan katakan tentang kamu, itulah kamu. Tuhan bilang saudara berharga, maka engkau berharga. Perhatikan baik saudara. Dalam hidupmu dan keluargamu ada rancangan Allah yang luas dan besar. Maka jangan kurung Allah yang besar itu dalam pemikiranmu yang sempit. Tuhan, bahtera ini akan hancur. Sudah tidak mampu lagi. Ombaknya besar. Tidak mampu bertahan. Saya capek Tuhan, bertahun-tahun tidak ada perubahan. Saya tahu ibu-ibu itu berat pukulan di pinggangnya, di pundaknya saudara. Berat pikulan di pundak saudara. Beban ibu itu berat. Beban istri itu berat. Tapi saudara perhatikan, hari ini jangan ukur Tuhan dengan kepalamu yang sempit. Engkau belum mengerti hari ini, tapi di masa depan engkau akan tahu kenapa Tuhan bawa engkau sejauh ini. Dengar baik, ada rancangan Allah yang luas dan besar akan hidupmu dan keluargamu. Pegang itu, jangan menyerah. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk menangkan keluargamu. Engkau dipilih oleh Tuhan menangkan pekerjaanmu. Engkau dipilih oleh Tuhan menangkan tetanggamu. Jangan jadi batu sandungan, tapi harus jadi berkat. Dengar baik saudara, kamu istimewa karena kamu menjadi wanita pilihan Allah untuk mengerjakan. Kenapa? Tuhan itu punya tujuan, amin. Tuhan punya tujuan buat keluarga saudara, buat anak saudara, buat suami saudara. Maka yang akan melaksanakan tujuan itu adalah saudara. Dengar baik saudara, kalian istimewa karena kita adalah wanita pilihan Allah yang Tuhan pilih untuk mengerjakan tujuannya bagi keluargamu, bagi orang-orang yang di sekitarmu. Bukan hanya itu, bagi kota di mana engkau tinggal, engkau jadi tiang doa bagi kota ini, engkau jadi tiang doa bagi bangsa ini. Dengar baik, sepanjang sejarah Alkitab yang paling banyak dicatat untuk berdoa bagi bangsa adalah wanita-wanita yang banyak mengeluarkan air mata. Itu berharga di mata Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Taruh tanganmu di dalam. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah tempatkan saya. Dengar baik, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Kita semua diproses. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Supaya engkau jadi segambar dan serupa dengan dia. Selanjutnya saudara, bagian yang terakhir penutup. Kita dipilih adalah karena kita jawaban Tuhan bagi keluarga. Dengar baik saudara, Tuhan tidak pernah gagal memimpin. Kadang-kala kita yang gagal memimpin. It's a two different things. Dua hal yang berbeda. Amin. Tuhan tidak pernah gagal, tapi kadang-kala yang gagal itu saudara. Tuhan tidak gagal memimpin bangsa Israel. Israel yang gagal memimpin. Pemberontak, keras hati. Ada amin. Tuhan tidak pernah gagal memimpin saya dan saudara.
perhatikan, kadangkala karena kita yang menyerah dan berhenti sebelum Tuhan menyelesaikannya. Maka jangan berhenti sebelum Tuhan selesaikan. Jangan putus asa. Pegang terus saudara, apa yang Tuhan tahu ada tujuan. Engkau dipilih untuk sebuah tujuan. Belajar untuk tidak memberontak saat engkau dibentuk. Semua bilang amin. Belajar untuk tidak melawan saat Tuhan mau dewasakan engkau. Ada amin. Saudara belajar untuk tidak putus asa sekalipun saudara terluka. Karena saudara percaya bahwa Maria adalah wanita pilihan Allah. Dengar baik. Karena Maria menangkap tujuan Allah itu, Maria kerjakan, maka dia dicatat oleh sejarah sorga dan dunia. Ribu-ribuan tahun sampai hari ini nama Maria masih hidup. Karena kenapa? Saat Allah bekerja, dia ikut di dalam. Ada amin? Saat Allah bekerja, Maria ambil bagiannya, kerjakan sampai selesai. Dengar baik saudara, malam hari ini kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bagian penutup yang terakhir. Sepanjang sejarah Alkitab, Allah memilih dan memakai begitu banyak wanita dengan berbagai macam latar belakang. Tidak peduli saudara berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, dari keluarga yang terpandang atau keluarga yang biasa. Dengar baik saudara, dari sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan manggil begitu banyak wanita dari begitu banyak latar belakang. Saudara lihat, jangan pernah minder tentang siapa dirimu. Mungkin engkau tidak pintar, tidak hebat, tidak menghasilkan uang bagi keluargamu. Tapi saudara lihat, Rahab dipilih oleh Tuhan. Dia adalah perempuan Sunda, tetapi dia dipilih Tuhan menjadi penyelamat bagi Israel. Saudara perhatikan, Deborah seorang wanita yang lemah, tapi Tuhan pilih dia menjadi hakim satu-satunya wanita bagi bangsa Israel. Sarah seorang oma yang tua, yang mandul, tapi Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia untuk melahirkan keturunan ilahi. Hana perempuan yang mandul dan tersakiti, akhirnya melahirkan nabi pilihan Allah. Esther berasal dari orang yang tidak terpandang, diangkat jadi ratu. Ada amin? Dengar baik, Maria Magdalena pelacur, punya masa lalu yang buruk. Dengar baik saudara, apapun masa lalu Tuhan memilih kau. Lihat ini, semua sejarah Alkitab, begitu banyak background wanita yang Tuhan pilih. Tidak semuanya terpandang. Maka hari ini siapapun saudara, bahkan pelacur Samaria pun menjadi penginjil perempuan pertama di Perjanjian Baru. Saudara ingat pelacur Samaria? Dia menjadi penginjil wanita pertama di Perjanjian Baru. Pesan Natal bagi saya dan saudara malam hari ini, Tuhan memilih engkau untuk sebuah tujuan. Tuhan mau engkau tidak menyerah sampai tujuan itu terlaksana dengan sempurna. Apapun beban yang berat, kerjakan itu. Tuhan menyertai engkau. Kita tunduk kepada Tuhan. Menyanyikan satu pujian, selidiki Allah. Puji Tuhan. Biar kami setia sampai akhir. Kami tidak mau gagal, Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami, memampukan kami. Katakan selidiki Allah. Lihat hatiku, aku sungguh kasih Yesus yang Maha Tahu dan menilai. Tutup mata jasmanimu saudara. Ini bukan hanya selebrasi biasa, lagi selidiki aku. Tapi ini sebuah momen Tuhan mau jumpa dengan engkau secara pribadi, semua wanita yang hadir. Engkau dipilih oleh Tuhan, engkau berharga, engkau istimewa di hati Tuhan. Jangan biarkan seorang pun mengambil mahkotamu. Hendaklah kau setia sampai akhirnya. Tuhan sudah memilih engkau wanita pilihan Allah. Apa yang Tuhan taruh, kerjakan itu sampai selesai. Angkat tangan kananmu, katakan. Maka saudara berjuang bersama dengan Tuhan.
firman, berita Natal yang kami dengar malam ini. Yesus yang sudah memilih Maria, Yesus yang sama memilih kami semua, Yesus yang sama akan menyertai kami. Kami akan pulang bukan menjadi pendengar, tapi kami akan melakukan firman ini. Diberkati semua kami yang sudah mendengar firman. Dan bentuk kesyukuran kami akan beri korban persembahan. Apa yang ada pada kami Tuhan, biar kami berikan dengan hati yang bersuka cita, menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan kami memberi korban persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ada kawinan dan persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, agar lebih teratur, kiri, kemudian tengah, dan selanjutnya sisi sebelah kanan saya. Mari kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia.
tempat ini. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang terus membawa kehidupan kami terus kuat di dalam Engkau ya Bapa di surga. Kebanggaan bagi kami menjadi wanita-wanita pilihan Allah. Kebanggaan bagi kami menjadi wanita-wanita yang istimewa di hadapan Tuhan. Kebanggaan bagi kami bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus nikmati prosesnya Tuhan tanpa protes dalam hidup kami. Sebab kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai pada malam hari ini, Tuhan terus pakai dengan hikmat urapan sorga. Pemakaian Tuhan yang lebih lagi Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Diberkati terus pelayanannya sebagai ibu rohani, sebagai ibu gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan terus nyatakan kuasa Tuhan, pemakaian Tuhan dengan tanda heran dan mujizat Allah dalam setiap pelayanan yang ada. Diberkati setiap jemaat yang dilayani, bahkan seluruh keluarga, suami dan anak yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat pelawak wilayah Bungku yang ada di tempat ini. Diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami semua yang ada pada malam hari ini, seluruh pelawak wilayah yang ada, kami adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi terang, untuk menjadi dampak, untuk membawa meninggikan nama Tuhan bagi daerah kami ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Ini kehidupan kami. Pelawak Cornerstone Bungku di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Setiap program-program ke depan, setiap rencana-rencana pelayanan yang ada, kami percaya ada Allah Immanuel terus menyertai setiap pelayanan yang ada. Pengurus-pengurus yang ada semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir malam hari ini tidak terkecuali, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak yang ada, kami diberkati oleh Tuhan. Daerah wilayah Bungku ini, tanah Bungku Morowali diberkati oleh Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi daerah kami. Ada jiwa-jiwa, ada ibu-ibu yang terus meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan di tempat ini ada suara-suara wanita pilihan Allah yang menjadi tiang doa bagi negeri kami ini ya Bapa di surga. Mengucap syukur Bapa yang baik, kami telah memberikan korban syukur kami kepadamu. Suci kuduskan, kami pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus ajar kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, dan kami akan tutup akhiri rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, kami sama-sama dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mengucap syukur, tutup akhiri ibadah Natal Pelawak pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan para wanita-wanita wilayah Bungku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tadangkanlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menjadi bahagian kita mulai hari ini sampai malam. Terimalah berkat itu, berkat Abraham, Ishak dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kembali dan saya kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dan doa GPD Cornerstone. Kami bersama.